Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak mengerti dan dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah dengan mengatakan seperti itu, justru ketika ibu dan saudara-saudaranya datang dan di depan publik mengungkapkan hal seperti itu, Yesus tidak menyakiti hati ibunya. Yesus tidak mengecewakan saudara-saudaranya. Tentu kalau kita membayangkan kondisi pada waktu itu, ketika Yesus berada di dalam bait Allah dan berbicara, lalu ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, maka kalau zaman itu tidak pakai mic dan pembesar, ketika Yesus berbicara begitu mereka tidak dengar. Tapi itu bukan soal mereka tidak dengar atau tidak. Bukan soal ibunya dan saudara-saudaranya dengar. Karena itu kata-kata yang penting untuk mereka yang sedang mendengarkan dia, lalu mencoba mengalihkan perhatian kepada ibu dan saudara-saudara Yesus. Dengan ini Yesus mau menunjukkan bahwa kamu sekarang sedang dengar saya, coba fokus pada mendengarkan saya. Mungkin konkretnya begini, Bapak Ibu, kita ke gereja, kita tidak fokus mendengarkan sabda Allah, karena kita mungkin fokus pada hal-hal lain yang tidak penting di luar gereja, atau ekspresi-ekspresi lain yang mungkin tidak penting untuk dipertontonkan di gereja. Mungkin juga ada yang ke gereja hanya untuk sibuk cari tahu, dia datang enggak, dia doa dengan baik enggak. Jadi dengan itu Yesus mau menunjukkan bahwa ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah lalu melakukannya. Untuk orang yang ikut weekend MA pasti sudah paham. Mendengar terbaik adalah listen by heart. Mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Karena dalam bahasa Inggris juga jelas. Kalau mendengar cuma dengan telinga itu namanya hearing. Kita kalau pakai earphone atau headphone, sambil berjalan kita mendengar lagu. Tapi kita paham atau tidak lagunya, no problem. Karena yang penting bukan soal masuk di hatinya, tapi yang penting terhibur. Tapi kalau mendengarkan dengan hati, kita memberikan perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang dikatakan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus kalau mau menjadi ibu dan saudara Yesus, kita penuh perhatian, namanya saja penuh perhatian ya. Berarti hati yang diarahkan untuk mendengar, perhatian. Itu definisi utama dari perhatian, bukan soal mengarahkan pandangan, tapi lebih pada membuka hati. Kemudian bukan hanya mendengarkan dengan hati, tapi coba melakukan dalam hidup. Dan saya rasa inilah penekanan dari Paus Fransiskus ketika berkhotbah di GBK waktu itu. Jadi orang Katolik harus setia mendengarkan sabda Allah dan melakukan. Bukan juga cuma memperdengarkan sabda Allah. Kami para pastor pendeta kadang-kadang rajin dan hebat memperdengarkan sabda, tapi lupa dan memang tidak bisa melakukan. Yesus mengajak kita harus mendengar dan melakukan. Bukan juga hanya melakukan, tapi kita melakukan karena kita sudah mendengar. Banyak orang yang merasa dia berbuat baik dan benar, dan mengatakan tidak perlu saya ke gereja, tidak perlu saya berdoa, tidak perlu saya pergi misa, yang penting saya sudah buat baik. Tapi yang seperti itu juga tidak dimaksudkan oleh Yesus. Apalagi Santo Yakobus pernah bilang, perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Ini maksudnya kita melakukan kebaikan karena kita percaya, karena kita diilhami oleh sabda Allah, karena kita mau menghidupkan sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Tuhan akan menganggap kita sebagai ibu dan saudara kalau kita fokus mendengarkan sabda Allah dan mencoba melakukannya. Tentu Bunda Maria tidak marah karena Yesus mengatakan seperti itu, karena Maria juga tahu posisi anaknya sebagai pewarta sabda, maka dia pasti tidak berkecil hati. Apalagi Maria memang salah satu figur yang setelah mendengarkan sabda Allah melakukannya. Contoh, setelah dia mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia melakukan untuk menerima, mengandungi Yesus. Kemudian dia mengunjungi Maria, melaksanakan dalam hidup apa yang telah dia dengar. Sehingga Maria pasti tidak marah. Dan kemudian yang berikutnya, Yesus mau menunjukkan kepada kita, kalau bicara kerajaan Allah itu bukan bicara keluarga atau nepotisme, tapi lebih pada relasi vertikal antara kita dengan Tuhan, bukan tentang kita dengan sesama. Walaupun penting bahwa relasi dengan Tuhan itu diwujudkan dengan relasi yang baik dengan keluarga dan sesama. Kadang-kadang orang datang rajin berdoa tapi keluarganya tidak bagus. Orang rajin kelompok doa ini, kelompok doa itu, mengurus orang lain untuk berdoa, tapi keluarganya belum tentu bagus. Itu juga tidak bagus. Jadi semua keterlibatan kita menjadi ekspresi kedekatan kita dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan dari Amsal dalam bacaan pertama sangat konkret untuk kita menghidupkan sabda. Jangan memandang dengan mata yang congkak, juga jangan melihat dengan hati yang penuh dusta. Juga ada tadi kata-kata yang menarik juga. Itu ya. Jangan memperoleh harta benda dengan lidah dusta. Ini hal-hal praktis yang ada di kita, yang melekat dengan diri kita, yang kita pakai tiap hari. Tiap hari kita pakai mata untuk melihat. Apalagi hati. Setiap pergumulan dan pergolakan hidup selalu dihubungkan dengan perasaan hati. Dan juga setiap hari kita bicara. Nah, pertanyaannya, apakah kita memakai mata tidak untuk memandang rendah orang lain dan kita menempatkan diri pada posisi yang tinggi? Apakah kita memakai mata untuk memandang orang lain secara positif atau malah sebaliknya? Lidah. Kadang-kadang orang bertanya begini, Romo, kenapa tidak terima pakai lidah saja hostinya daripada pakai tangan? Saya bilang, emang kenapa? Kan lebih sopan daripada pakai tangan. Tangan ini banyak buat rusaknya. Lalu saya bilang, jangan begitu. Tangan itu lebih berharga. Dia kita pakai untuk kerja. Mungkin dia lebih mulia untuk menerima hosti daripada lidah. Karena lidah kita ini namanya saja tidak bertulang, banyak bohongnya, bersilat lidah. Jadi sudahlah, terima saja pakai tangan daripada kau terima pakai lidah, padahal lidahnya jauh lebih berdosa dari tangannya. Tapi saya rasa ini baik. Mari kita memakai lidah tidak untuk berdusta, tapi bahkan kita memakai lidah untuk mewartakan sabda Allah, itu jempol. Dan yang terakhir, hati. Hati yang sombong. Ini masalah terbesar dalam hidup kita. Orang yang hatinya sombong cenderung membenarkan diri, cenderung merasa diri paling benar dan paling suci. Itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita memeriksa hati kita, karena dalam hati yang tidak sombong sajalah sabda Allah itu bisa didengar dengan baik, dan hati yang rendah dan jujur akan membias untuk memampukan kita menjadi pelaku firman Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa pesan dari Pak Antoni dalam buku Kunci Menuju Surga. 2 kunci menuju surga. 1 mendengarkan sabda Allah, 2 melakukan sabda Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.